Nahnu jiranum bidzal harami. Nahnu jiranum bidzal harami. Sungguh kami ini ya Rasulullah tetangganya kota haram, tanah haram, Madinah dan Mekah. Kami ini tetanggamu ya Rasulullah di Madinah dan di Mekah. Nahnu jiranum bidzal harami, haramil ihsani wal hasani. Tanah haram itu Madinah dan Mekah, tempatnya kebaikan, pusatnya kebaikan, dan tempatnya orang-orang melakukan kebaikan. Kayak apa? Keren kita, umat Rasulullah SAW yang mendapatkan apa ya, limpahan rahmat dari Allah sebegitu mudah. Karena apa? Kita punya baginda, memang mintanya begitu. Cara Allah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Benar. Kerusakan musibah itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Kita sepakat. Ya. Tapi Allah dengan cara itu wa ya'fu an katsir. Dari sesuatu yang banyak, sebagian besar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Asy-Syura ayat 30. Gitu. Benar. Longsor karena perbuatan manusia, ya. Karena ulah-ulah tangan manusia. Kemudian terjadi erosi karena eksploitasi hasil-hasil bumi, nggak peduli lagi menjaga lingkungan. Betul, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala longsor atau tenggelamnya tanah. Ya karena memang disebabkan umat manusia. Tapi ingat, di balik itu semua kata Allah, ya, Dia Allah ya'fu, memberikan ampunan kepada kamu. An katsir, sebagian besar yang banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu di ujung ceritanya yang menimpa bagi umat muslim, diampuninya dan terangkatnya dosa-dosa dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma musibatin minal muslim hatta syaukati yushakuha illa ghafarallahu biha minal khotoyahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada musibah yang menimpa di kalangan umat Islam, orang mukmin maksudnya yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang menancap di dalam kulit, illa kafarallahu biha minal khotoya, kecuali Allah akan memberikan kafarah bagi mereka orang tersebut yang kena duri sekalipun diangkat dosanya. Coba kayak apa umat Rasulullah SAW enaknya kayak gitu, duri yang menancap gitu. Ya Allah, saya kena duri, kita ingat Allah, diampuni. Begitu kena duri, brengsek ini siapa yang betul-betul? Itu susah diampuni begitu. Brengsek ini beli gua siapa dah? Jangan begitu. Kita nggak sadar kadang-kadang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan maghfirah tanpa beristighfar. Kadang orang malas istighfar, tiba-tiba kesandung, jatuh, berdarah. Lah diampunin, cuman berapa galon, berapa kubik dosa kita diampuni kita nggak tahu. Gitu loh, paham? Hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha minal khotoya. Musibah tuh jangan dianggap remeh. Gitu. Kadang kita udah hati-hati banget jalan ya, bersandung kita, berdarah jempol kita melonggak, darah keluar, diampuni oleh Allah SWT. Asal tidak mengutuk, tidak bermaksiat kita, ya, tidak bermaksiat, tidak mencaci maki, menyalahkan orang misalnya, menyalahkan benda segala macam. Kita sadar diri, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, ampuni itu dosa kita. Cuman kita nggak tahu berapa galon yang diampuni. Apalagi sohibul hadam, orang yang tertimpa bangunan gelap. Tuh. Kan kadang-kadang orang kan taunya nyaci doang. Dikasih gempa pada ketimbun gara-gara dosa. Jangan begitu, bro. Lihat teks, ayat, hadis-hadis, ya, perkataannya para ulama yang mendukung dalam pengertian menjelaskan bahwa di balik musibah itu ada pengampunan, ada kafarah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lamu annal baliyata lam tu'til mu'min litahlikihi wa innama atathu litahbirih, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Manaqib Syekh Al-Barzanji, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Musibah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menimpa orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu bukanlah bencana, tetapi cara Allah untuk menguji orang-orang beriman, sabarnya, keimanannya, ketawakalannya, taatnya. Begitu Sultanul Auliya itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kita kalau nggak ngikutin ulama, ngikutin siapa? Ngikutin orang-orang bawaannya gedegem orang. Jangan, kagak boleh. Yang ngikutin cara berpikir ulama yang diwariskan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran. Itu supaya hati kita ini tidak gampang suuzon, tidak gampang menuduh orang, agak gampang menganggap sesuatu itu sifatnya buruk, negatif, azab, kemudian murka, laknat dan sebagainya. Meskipun di satu sisi saya katakan tadi bahwa akibat musibah sebagian juga akibat tangan-tangan manusia. Ya, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di laut sebagian juga karena tangan-tangan manusia penyebabnya. Ya, tapi adil Allah. Ya, orang yang terkena musibah syuhada, syahid statusnya selama tidak bermaksiat. Orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati melahirkan syahid. Di hadis yang lain, iya, orang yang bertempur melawan perampok ketika mempertahankan harta benda kita di rumah atau Rasulullah, syahid mati kita. Orang yang dalam menuntut ilmu mati syahid. Sekian banyak teks hadis-hadis sahih tentang syahid. Gitu. Jadi nggak susah-susah. Itu barokahnya kita punya Rasulullah SAW yang selalu berdoa untuk kebaikan umatnya. Tuh, saking tingginya budi pekerti Rasulullah SAW, saking tingginya kepedulian Rasulullah terhadap umatnya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Wahai Rasulullah, salam sejahtera bagi kamu. Ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Wahai yang punya kemuliaan, budi pekerti yang luhur, yang tinggi, wad daraji. Coba kayak apa? Syekh Ad-Dibai, Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulid melukiskan saking senangnya terhadap Rasulullah. Ya, Al-Fatah ya jirotal alami. Wahai para pemimpin tetangga, pemimpinnya tetangga di kota Mekah, di kota Madinah. Nahnu jironum bidzal harami, nahnu jironum bidzal harami. Sungguh kami ini ya Rasulullah tetangganya kota haram, tanah haram, Madinah dan Mekah. Kami ini tetanggamu ya Rasulullah di Madinah dan di Mekah. Nahnu jironum bidzal harami, haramil ihsani wal hasani. Tanah haram itu Madinah dan Mekah, tempatnya kebaikan, pusatnya kebaikan, dan tempatnya orang-orang melakukan kebaikan. Kayak apa mujinya terhadap Rasulullah, ulama-ulama kita. Begitu kita kalau memuji. Memang luhur tinggi akhlaknya kayak apa? Saking pengennya umatnya baik. Jadi surga dipermudah gara-gara orang yang punya budi pekerti yang luhur, derajat yang tinggi. Ya, nahnu jiranum bidzal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim amin. Saya ini kaum yang tinggal di situ. Tuh, kayak apa? Menjadi tetanggamu, menjadi orang dekat denganmu ya Rasulullah. Tuh, Muhammad Ad-Dibai, cicitnya Rasulullah. Sayyid yang nulis kitab Al-Barzanji itu. Seorang ahli fikih, muhaddis. Nah, makanya orang sekarang itu perlu belajar kitab-kitab maulid supaya kita apa? Mahabbah kita terhadap Rasulullah SAW itu tinggi. Paham kita apa yang kita baca.
Iya, terserah. Bisa kadang kalau baca begitu ya, mohon maaf, basah udah kitab itu kalau saya baca. Iya, bukannya saya bukan. Bagaimana ya Allah, kita punya Rasul itu benar-benar kayak apa? Pengennya umatnya semua kagak melakukan maksiat, tapi menanggung dosanya umat. Nanggung, sama aja nanggung. Orang yang kagak terlibat dosa, tapi mikirin dosa umatnya. Itu kayak apa itu? Kalau bukan ad-daroji, Rafi'a Asyani wa daroji, orang punya budi pekerti luhur dan derajat yang tinggi, udah nggak ada lagi dari manusia. Tuh, kayak begitu. Maka patutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniakan oleh Allah seorang nabi yang betul-betul peduli, bahkan bukan cuma peduli, yang menggaransi surga belum dibuka kalau bukan Muhammad Rasulullah SAW yang buka. Surga belum bisa dimasukin kecuali umat Rasulullah SAW yang masukin duluan. Kayak apa? Satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Syafaat bukan diberikan buat orang-orang soleh, bukan. Bukan, syafaat itu diberikan orang-orang yang selalu hidupnya dengan kekurangan amal ibadah. Tuh. Kalau orang soleh, alim ulama udah gak perlu syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa saja bagi orang yang banyak sholawat meski banyak kekurangannya, mencintai beliau dengan segala kekurangannya. Begitu baru dikasih syafaat. Lah kalau para aulia, para orang-orang soleh udah gak perlu syafaat. Tapi tawadu mereka tetap aja mereka mengharapkan syafaat. Karena rasa tawadu mereka meskipun mereka orang ulama. Gitu. Isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Itu ulama kita bedanya, tawadunya kayak gitu. Itu kan ada tuh. Kalau di dalam Mahalul Qiyamnya gitu. Wastajarat ya habibi indaka zabiyun nufuru sallallahu ala Muhammad. Wastajarat ya habibi, kijang betina menghadap engkau duhai kekasih. Coba, kijang betina. Wastajarat ya habibi indaka zabiyun nufur. Ngapain datang? Mengharap, memohon pertolongan dan keselamatan. Seekor kijang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Seponggok batu pernah memberikan kesaksian. Sebatang pelepah korma pernah menangis. Ya, kenapa? Batang pelepah korma yang biasa dijadikan pegangan pada saat khutbah Jumatnya Rasulullah di zaman itu di kota Madinah dibuang, bukan dibuang, digeser, diganti sama podium yang bikin kalangan Ansor, dibikinin podium Rasulullah mimbar. Digeserlah batang korma yang biasa buat jadi pegangan dalam berkhutbah. Nangis itu, terseduh-seduh, hadisnya mutawatir. Sebatang korma nangis disaksikan oleh seluruh para sahabatnya pada saat itu di Masjid Nabawi. Kayak apa Rasulullah itu? Nggak terima korma itu digeser. Nggak redo ya Rasulullah, saya nggak redo. Saya biasa kau jadikan tempat bersandar, kau pegang. Kenapa kau melupakan saya sekarang? Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai sepelepah korma, aku tawarkan kepada kamu, engkau akan menemaniku di dunia atau bangga nanti kamu akan berkumpul dengan saya di akhirat. Tapi pelepah korma itu memilih fil akhirah ya Rasulullah, jannatun ma'aka ya Rasulullah, surga bersama kamu ya Rasulullah, nanti aja dah, biarin saya dibuang sekarang. Ya Allah, kayak apa? Tuh kita punya Rasulullah. Kijang datang memohon keselamatan. Ketika seorang kijang diburu oleh orang Bedui, dibawa ke padang pasir, pengen disate itu, pengen dimasak itu kijang. Bertemu dengan Rasulullah. Wastajarat ya habibi indaka zabyun nufur. Memohon keselamatan, wahai Rasulullah, saya ini punya anak. Saya ini punya anak. Anak saya belum nyusu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sampaikan ke Bedui itu agar saya dilepaskan sementara. Saya ingin menyusukan anak saya. Saya garansi ya Rasulullah, saya akan kembali kepada Bedui itu. Sembelihlah saya. Tapi kasihan ya Rasulullah, anak saya itu belum nyusu. Jangan dikira cuma Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang.
Onta pernah menangis di hadapan Rasulullah gara-gara diperlakukan kasar oleh majikannya. Hadisnya sahih semua. Jangan main-main sama ulama kita yang menulis kitab. Kayak begitu Rasulullah. Akhirnya apa? Bedui dipanggil, bedui, sini. Lepaskan kijang itu. Aku, Rasul, akan menggarismu. Lepaskan dia, nanti dia akan kembali. Betul ya Rasulullah? Benar, akulah. Aku yang jadi garansi ini. Aku jaminanmu, jaminan kijang ini. Coba kayak apa? Benar. Dilepas, lari itu kijang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang dengar cuma Rasulullah doang. Bedui mah kagak dengar. Tuh. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mujizatnya berbicara dengan binatang Tuhan setiap hari. Rasulullah hanya hal-hal tertentu saja. Kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Bukan cuma manusia yang dipikirin. Tuh, kayak apa? Wastajarat ya habibi indaka zabyun nufud sallallahu ala Muhammad. Coba gimana kita nggak nangis ketika kita baca-baca itu, ketika kita mendengarkan itu. Gitu. Baru sampai kita nggak akan pernah sampai kepada Rasulullah SAW ya, tanpa kita mencintai ulama kita yang begitu melukiskan keadaan yang indah terhadap Rasulullah SAW, tanpa guru-guru kita yang begitu menghargai, mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Mustahil kita sampai kepada Rasulullah, mustahil. Nggak ada ceritanya. Berkah siapa? Rasulullah mau nemuin kita kalau kita mau nemuin guru-guru kita, mau bergandengan dengan guru-guru kita, baru Rasulullah mau nemuin kita. Baik itu lewat mimpi, baik itu lewat alam nyata, baru kita bisa disenengin Rasulullah kalau kita memegang teguh guru-guru kita, menghargai karya-karya ulama-ulama kita. Begitu. Jangan harap kita. Kuncinya di situ. Maka melalui kesempatan malam ini saya cuma ingin mengajak kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak sholawat, senang terhadap guru-guru kita, banyak membaca karya-karya ulama, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir karena waktunya udah isya, ini cuma ngomongin ini doang, nggak apa-apa. Yang penting semua ini kita bertujuan buat bekal kita, ya. Akhirul kalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk berdekatan dan berdampingan dengan orang-orang soleh, dan kita punya nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.